bisa hari ini. Hanya kemarin siang aja udah habis. Pelanggan pada minta lagi. Kok sekarang banyak banget ya sisanya? Kalau kayak gini terus bisa rugi nih jadinya. Sedangkan untung dari satu roti aja nggak seberapa. Tapi karena banyak banget sisanya bisa jadi rugi. Gimana ya caranya biar aku nggak rugi terus dan bisa dapat untung banyak? Kayaknya aku harus nyoba lihat moving average dari penjualan tiap harinya deh, biar aku kedepannya bisa nentuin berapa jumlah produksi yang aku harus lakukan untuk roti aku. Nah, jadi udah ada data penjualan dari Van Bakery selama 1 minggu terakhir, yang mana di hari Senin itu terjual 90 unit pieces roti, dan juga dari Selasa itu ada 100 pieces, dari Rabu ada 95, Kamis 105, Jumat 110, Sabtu 120, dan juga dari Minggu ada 125 unit roti yang terjual. Lalu dari sini bisa langsung masuk ke QM software for Windows, yang mana kita bisa langsung masuk ke panel time forecasting dan juga time series. Di judulnya kita berubah jadi Van Bakery sesuai nama perusahaan atau nama bisnisnya, dan juga di number of past period itu disesuaikan sama data time series, yaitu 7 hari dalam 1 minggu. Selanjutnya itu untuk demand-nya atau Y-nya tuh kita ubah jadi penjualan per unit. Lalu untuk past period-nya kita ganti sesuai harinya, yaitu Senin sampai Minggu. Lalu untuk penjualannya itu kita sesuaikan sesuai data yang sudah ada, yaitu dari Senin 90 sampai di hari Minggu ada 125 unit. Lalu untuk metodenya kita ganti menjadi moving average, dan juga kita ubah menjadi 3 bulan, jadi menjadi 3 months moving average. Lalu kita solve dan langsung muncul hasil dari forecasting kita dengan metode 3 months moving average, yang mana penjualan atau mungkin perkiraan penjualan di hari esok itu ada sebanyak 118 unit. Selain itu, kita juga bisa melihat detail dan juga analisis error dari forecasting yang kita lakukan. Selain detail analisis dan juga analisis error, kita juga bisa melihat errors dan juga kontrol dari forecasting yang kita lakukan dengan metode 3 moving average ini. Lalu ada juga grafik, yang mana grafiknya itu menunjukkan tren dari forecasting atau mungkin penjualan yang ada di perusahaan kita atau bisnis kita. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke linear programming. Jadi di sini kita membutuhkan beberapa data seperti bahan dari produk kita, produk apa aja yang kita produksi, dan juga di sini ada beberapa kotak kosong yaitu di permintaan. Untuk roti manis itu karena tadi sudah kita lakukan forecasting yang mana hasilnya itu 118, artinya roti manis ditambah dengan roti tawar itu totalnya ada 118 permintaan. Jadi itu bandingannya X plus Y sama dengan 118. Dan keuntungan untuk masing-masing jenis roti itu, untuk roti manis itu ada 3.000 setiap piecesnya, dan juga roti tawar ada 2.500 setiap piecesnya. Dan selanjutnya kita masuk ke linear programming, yang mana kita lakukan untuk melihat maksimum keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini number of constraint-nya itu diganti menjadi 4 karena ada 4. Lalu variabelnya ada 2 dan kita maximize. Nah, jadi di sini tuh number of constraint merupakan bahan-bahan yang kita perlukan, dan juga variabel itu merupakan jenis produk yang kita produksi. Selanjutnya di sini untuk X1 itu kita ganti menjadi roti manis sesuai nama roti kita, dan untuk X2 kita ganti menjadi roti tawar sesuai produk kita juga. Nah, di sini constraint satunya itu tadi adalah tepung, lalu di constraint 2-nya itu ada gula, dan di constraint 3-nya itu ada tenaga kerja. Selanjutnya itu ada constraint keempat, yaitu berupa permintaan, yang mana data ini kita peroleh dari forecasting yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk tepung
Berapa sih sebenarnya tepung yang kita perlukan untuk memproduksi roti manis? Nah, di sini sudah ada, yaitu sebesar 0,5 kg. Jadi di roti manis ini kita tulis sebesar 0,5, dan di gula kita tulis sebesar 0,2, tenaga kerja 0,25, dan permintaan sebesar 1. Sedangkan untuk memproduksi roti tawar, kita membutuhkan tepung sebanyak 0,6 kg, lalu gula sebanyak 0,1 kg, dan juga tenaga kerja sebanyak 0,2 jam per unit, dan permintaannya 1. Nah, kemudian untuk total ini kita masukkan ke bagian RHS yang ada di QM. Nah, untuk tepung itu kurang dari sama dengan 60, kemudian untuk gula kurang dari sama dengan 20, tenaga kerja kurang dari sama dengan 25, dan untuk permintaan itu kurang dari sama dengan 118 sesuai data forecasting sudah kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya untuk data maximize ini kita isi berdasarkan data keuntungan dari roti manis dan juga keuntungan dari roti tawar per piecesnya. Setelah itu kita klik solve dan akan muncul hasil dari perhitungan linear programming dari Fun Bakery. Nah, di sini solusi terbaik yang bisa memaksimalkan profit dari Fun Bakery yaitu dengan memproduksi sebanyak 60 pieces roti manis dan juga 50 pieces roti tawar dengan keuntungan sebesar Rp305.000. Ada juga ranging. Selain itu ada juga solution list, kemudian literation, dan juga dual yang dapat membantu kita dalam melihat hasil dari linear programming. Selain itu ada juga grafik yang menunjukkan titik penjualan dari masing-masing jenis produk yang dapat memberikan atau menawarkan profit tertinggi untuk bisnis kita. Maka dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan jikalau Fun Bakery memiliki tingkat penjualan sebanyak 118 pieces di hari Senin berdasarkan metode 3 months moving average. Dan untuk memaksimalkan keuntungan dari Fun Bakery harus menjual sebanyak 60 pieces roti manis dan juga 50 pieces roti tawar sehingga ia mendapatkan profit maksimal sebesar Rp305.000.